Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgianti dengan NIM 2011 30 60 50, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint yang berjudul Operasi Hitung pada Bilangan Bulat dengan mata kuliah Matematika MISD dengan dosen pengampu Bapak sendiri Ahmad Maulana Syafi'i MSI. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada penjumlahan bilangan bulat. Nah, bisa kita lihat dari ilustrasi ada gambar A dan ada gambar B. Nah, saya akan menjelaskan yang A dulu. Yang pertama ada 3 lingkaran. Yang pertama berisi 5 koin, yang kedua berisi 3 koin. Nah, di sini kan penjumlahan yang ditanya. Jadi 5 koin tadi ditambah dengan 3, hasilnya 8. Dan gambar di samping, ilustrasi bilangan bulat pada gambar di samping B bisa dinyatakan yang pertama, di mana nilai tempat puluhan diwakili oleh kotak, dan yang kedua, koin hitam adalah satuan. Bisa kita lihat yang di sampingnya ada 32. Nah, cara alternatif supaya tidak kebanyakan, nggak sampai 30 gitu kita membuatnya. Nah, kita bisa menggunakan dengan angka 3 saja. Kotaknya ada 3 dan yang koinnya kita ilustrasikan dengan 2, jadi ada 32. Sama dengan di samping, yang kotaknya ada 2, yang koinnya ada 2. Ya, jadi 32 ditambah 22 hasilnya adalah 54. 30 itu bisa dinyatakan dengan puluhan, dan 20 bisa dinyatakan dengan puluhan juga. Yang satuannya ada 2, ada 2 juga. Nah, bilangan positif bulat dapat dinyatakan dengan A ditambah B. Gabungan himpunan dari A dan B diperoleh dengan menentukan cacah atau banyaknya gabungan himpunan dari A dan B dengan catatan kedua himpunan tidak memiliki persekutuan. Lanjut kita ke media selanjutnya. Ada media konkret. Nah, media konkret digunakan untuk mengilustrasikan suatu penjumlahan. Dapat dinyatakan dengan misalnya bilangan bulat positif itu koinnya berwarna putih, dan bilangan bulat negatif koinnya berwarna hitam. Media konkret digunakan untuk penjumlahan bilangan positif apabila bertemu bilangan negatif. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini. Jadi koin berwarna hitam itu bernilai negatif, koin berwarna putih bernilai positif. Di sini koin positif dengan negatif sama dengan bernilai 0. Jadi bisa kita lihat dari gambar di samping ada koin yang berwarna putih semua, itu menandakan positif. Jadi koin yang di sampingnya itu 4 ditambah 2 hasilnya 6. Jadi koin putihnya yang positif ada 6. Dan yang selanjutnya ada koin berwarna hitam, dinyatakan dengan bernilai negatif. Nah, jadi ada negatif 3 ditambah dengan negatif 1. Nah, karena negatif bertemu positif itu negatif, dan positif bertemu negatif itu negatif, maka hasilnya negatif 3 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 4. Jadi koin yang berwarna hitam ada negatif 4. Dan gambar yang di sampingnya itu berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, jadi di sini ada negatif 4 koinnya,
berwarna hitam ditambah dengan koin berwarna putih ada 3. Nah, bisa kita ambil yang koin di 4 tadi, negatif 4 ada 3, kita ambil, dan ditambah dengan koin berwarna putih kita ambil, jadi tinggal 1 kan. Nah, bisa diilustrasikan negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Nanti kita akan lebih lanjut membahas tentang negatif atau positif menjadi negatif itu di perkalian. Lanjut ke garis bilangan. Pada penjumlahan bilangan bulat dapat diilustrasikan sebagai perpindahan sepanjang garis bilangan. Suatu bilangan positif menggambarkan gerak ke arah kanan, sedangkan bilangan negatif menggambarkan gerakan ke arah kiri. Operasi hitung penjumlahan diilustrasikan dengan langkah maju, dan operasi hitung pengurangan diilustrasikan dengan langkah mundur. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Di sini ada gambar yang A, B, dan C. Nah, kita yang pertama yang A dulu ya. Di sini ada penjumlahan semua, jadi positif. Ada positif 3 ditambah 1 sama dengan hasilnya 4. Nah, titik kumpulnya negatif maupun positif itu di 0 titik kumpulnya. Jadi kita lengkahkan dari yang 3. 1, 2, 3. Nah, udah menuju 3 kan panahnya. Jadi karena dia minta ditambah 1, jadi kita langkahkan sekali lagi 4. Nah, jadi 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Yang di kanan karena positif, jadi maju. Nah, gambar yang B ada yang bernilai negatif. Nah, di sini ada negatif 2 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 3. Bisa kita lihat negatif 2-nya, kita mundur di belakang atau di kiri ada negatif 1, negatif 2. Nah, panahnya berhenti di situ. Karena yang dikurang ini 1 atau hutangnya ada 3. Nah, jadi kita majukan lagi 1 langkah. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Nah, yang C ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tapi yang awal itu adalah positif 3. Kita hitung dari kanan dulu ya. 1, 2, 3. Nah, jadi panahnya menuju ke 3. Tapi karena harus dikurang 4, jadi harus berbelok ke arah kiri, balik ke belakang. Nah, kita hitung mundur ya dari 3. Yang positif 3, 2, 1, negatif 1. Nah, kan langkahnya ada 4. Dari 3 tadi 1, 2, 3, 4. Nah, berhentinya di panah negatif 1. Jadi 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 1. Sekarang nomor 2, perkalian bilangan bulat. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan, sekarang perkalian. Sebagai contoh, koin berwarna hitam memiliki nilai negatif. Pada setiap kelompok terdapat 3 koin hitam, 3 koin bernilai negatif, dan terdapat 4 bulatan kelompok. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Secara sistematis bisa ditulis negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3, atau sama dengan 4 dikali negatif 3 hasilnya negatif 12. Nah, di situ kita lihat supaya enak kita buat dulu lingkaran sampai 4 kali karena yang diminta 4 kan. Baru kita buat koin hitamnya itu, kita tambah di bulatan itu masing-masing 3.
Nah, hasilnya adalah koinnya bertambah menjadi negatif 12. Nah, jadi 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12. Beberapa contoh sebelumnya adalah perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif yang tadi. Bagaimana untuk perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif? Jadi bisa diperoleh sebuah aturan sebagai berikut. Nah, yang pertama, yang A itu negatif dikali positif. Nah, hasilnya itu A dikali B, atau bisa juga negatif dikali positif itu hasilnya adalah pasti negatif. Contohnya yang di sini ada negatif 2 ya, dikali positif 3, hasilnya negatif 2 dikali 3, atau negatif 2 itu dikali 3 hasilnya negatif 6. Lanjut yang nomor 2, A dikali negatif B. Nah, sekarang yang negatif B ya, sama dengan negatif A dikali B, atau positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Lanjut. Nah, yang ketiga ada A dikali B, sama-sama positif. Jadi A positif dikali positif itu tetap hasilnya positif. Dan yang keempat, yang terakhir, sama-sama negatif. Ada negatif A dikali negatif B. Nah, A dikali B atau negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.